Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itulah dia, Bapak Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno atau nama aslinya Kusno lahir pada 6 Juni 1901 dan meninggal pada 21 Juni 1970. Si Udin. Halo, Din. Halo, Van. Selamat memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-75 ya. Iya, kamu juga. Apa yang kamu lakukan? Ini nih lagi buat konten tentang Bapak Soekarno, edisi kemerdekaan. Aku boleh gabung nggak? Hitung-hitung, kolaborasi gitu. Hehe. Ini bagus tuh. Oke, aku OTW. 2 hours later. Muncul. Kenalin ya teman-teman. Teman aku si Udin dari kanal Bagi Yuk. Hai kawan-kawan. Kenalin, aku Udin dari tim Bagi Yuk. Jangan lupa mampir juga ke channel Bagi Yuk ya. Oke Van, mari kita lanjut. Yoi. Nama Kusno diberikan oleh orang tuanya saat ia pertama kali lahir. Namun karena ia sering sakit-sakitan, nama Kusno diganti menjadi Soekarno pada saat ia usia 11 tahun. Nama Soekarno ini berasal dari seorang panglima perang dalam kisah Bharatayuddha yang bernama Karna. Bharatayuddha itu kan kalau nggak salah kisah tentang Pandawa dan Kurawa kan? Benar sekali, salah satu tokohnya bernama Karna. Nama itulah yang dipakai dalam nama Soekarno. Nama Karna menjadi Karno karena huruf A di dalam bahasa Jawa berubah menjadi O dan awalan Su berarti baik. Dari situlah nama Soekarno berasal, yang diberikan oleh ayahnya. Ayahnya sendiri bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Lalu pada tahun 1951, Bapak Soekarno melanjutkan studinya ke Surabaya. Ia bersekolah di HBS. Ia tinggal di sana bersama Haji Omar Said Cokro Aminoto. Aku tahu, beliau itu kan seorang pendiri politikus veteran Sarekat Islam kan? Ya, benar sekali. Pada beliaulah Bapak Soekarno belajar tentang wawasan, kepemimpinan, dan jiwa nasionalisme. Lalu pada tahun 1921, Bapak Soekarno melanjutkan studinya ke Teknisi Hogeschool Bandung, atau jika sekarang dikenal dengan Institut Teknologi Bandung, ITB. Di sana ia mengambil jurusan teknik sipil. Lalu pada tanggal 7 Juni 1927, Insinyur Soekarno mendirikan sebuah partai yang bernama PNI, singkatan dari Partai Nasional Indonesia. Aktifan beliau diketahui oleh Belanda karena dianggap suatu ancaman. Beliau dipenjarakan di daerah Sukamiskin. Lalu pada tanggal 18 Desember 1930 di Pengadilan Landrot Bandung, ia membacakan pledoinya yang sangat fenomenal. Pledoinya itu berjudul Indonesia Menggugat. Pledoi itu apa, Van? Pledoi itu secara singkat memiliki arti pembelaan. Ia memaparkan tentang kebejatan-kebejatan Belanda dalam pledoinya itu. Dengan pledoinya itu membuat Belanda semakin geram dan marah terhadap Insinyur Soekarno. Dengan akibat PNI dibubarkan gara-gara pledoinya itu. Lalu pada tanggal 31 Desember 1931, Soekarno dibebaskan. Setelah Insinyur Soekarno dibebaskan, ia bergabung dengan Partindo, yaitu pecahan dari Partai Nasional Indonesia. Sekaligus ia menjadi pemimpin di sana. Hal itu diketahui oleh Belanda yang menyebabkan semakin marah Belanda terhadap Insinyur Soekarno, yang mengakibatkan Insinyur Soekarno dibuang sangat jauh ke arah timur di daerah Flores pada tahun 1933. Lalu pada tahun 1942, Belanda ditaklukkan oleh Jepang. Pada awal-awal penjajahan Jepang tidak terlalu memperhatikan tokoh-tokoh Indonesia. Lalu setelah setahun kemudian, baru pemerintah Jepang menyadari bahwa pentingnya
tokoh-tokoh pergerakan Indonesia ini dan mulai memanfaatkan tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Haji Dewantara, dan lain-lain dari setiap organisasi dan lembaga untuk menarik perhatian penduduk Indonesia. Singkat cerita, tokoh-tokoh Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Jepang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia secara diplomatik. Oke. Van, gantian dong. Sekarang aku pengen lanjutin ceritamu nih. Hehe. Oke, silahkan. Nah, Ir Soekarno sendiri sangat aktif nih. Aktif banget dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya seperti merumuskan Pancasila, merumuskan Undang-Undang Dasar 1945, Dasar Pemerintahan Indonesia, dan merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah lama melewati perjuangan kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945, Bapak Ir Soekarno dan Bapak Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Terus dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 45, Bapak Soekarno dipilih secara aklamasi nih sebagai Presiden Indonesia yang pertama. Wah, hebat sekali ya peran Bapak Insinyur Soekarno. Perannya dalam kemerdekaan bangsa Indonesia besar sekali. Oke, cukup sekian video kolaborasi kali ini. Nantikan video selanjutnya ya. Sampai jumpa.